Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda, selamat datang di Jam Islami. Nah, intelektual muda, kali ini kita akan membahas tentang pengkhianatan cinta. Gimana sih rasanya jika kita mencintai seseorang, tapi cinta kita malah dikhianati? Kita udah berikan segala yang kita punya, udah kerahkan segala upaya untuk orang yang kita cinta, udah berkorban waktu, tenaga, dan mungkin juga perasaan buat dia. Namun, bukannya dibalas, malah yang kita dapatkan hanya sebuah pengkhianatan berujung luka. Rasanya jangan ditanya, pasti sakit jawabannya. Hari-hari yang kita lalui mungkin akan terasa hambar, makan jadi tak enak, tidur tak nyenyak, segala yang kita lakukan rasanya kosong. Bagaimana tidak? Segala pengorbanan, usaha, waktu yang udah dilalui tak menghasilkan apa-apa. Hanya berujung kepada sakit yang tak tahu kapan berakhirnya. Mungkin kita akan memilih berhenti peduli, memilih tidak tahu menau tentang orang yang pergi mengkhianati. Dendam, mungkin sebagian orang akan menyimpan rasa dendam. Tapi coba deh kita lihat bagaimana Allah. Kita lihat bagaimana Allah tetap menaruh perhatian penuh kepada hambanya yang mungkin sudah beribu kali mengkhianati tanpa henti. Allah begitu baik. Berapa kali pun manusia mengkhianati cinta yang telah Dia berikan, namun rahmat serta nikmat masih tetap Allah salurkan. Bahkan Allah akan tetap menunggu manusia untuk kembali kepadanya. Tak peduli seberapa hitamnya hati, Allah masih memberikan kesempatan untuk hati kita kembali berubah menjadi putih. Allah begitu sayang dengan hambanya. Berapa nikmat yang telah diberi dan berapa yang telah kita ingkari. Hati tentu bertanya-tanya, apa masih pantas diri ini untuk bersujud padanya? Sungguh, diri ini malu. Setiap detik meminta ampun, tapi di detik yang lainnya berbuat maksiat, seakan-akan lupa bahwa Allah akan terus memperhatikan hambanya. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Kalau kita renungi Quran Surah Al-A'raf ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang bahwa orang-orang yang punya hati, mata, telinga, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah, semua itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka orang-orang yang seperti ini sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bayangin, Allah mention orang-orang yang mempergunakan segala nikmat yang telah Allah beri selain untuk memahami ayat-ayat Allah lebih rendah dibanding binatang ternak. Kita tahu binatang ternak adalah hewan yang paling tidak peka. Coba kita bayangkan, ada beberapa hewan yang sedang berkumpul di tengah jalan, sedang berpesta menyantap makanannya masing-masing. Ada kucing, ada kelinci, monyet, ayam, dan sapi. Saat mereka sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba ada mobil melaju ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kucing langsung lari, kelinci langsung melompat, monyet langsung pergi manjat pohon terdekat,
ayam langsung lari sekencang-kencangnya. Nah, coba kita lihat sapi. Biasanya sapi itu akan tetap di situ, menyantap makanannya. Bodoh amat dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Gak peka banget. Itulah yang disebut sifat binatang ternak. Gak peka. Allah bilang dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 ini, yang akan menghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mungkin kita salah satunya. Na'udzubillah. Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari sifat binatang ternak. Pernah tidak saat kita dinasehati oleh orang tua, guru, teman, saudara, tapi kita malah sama sekali gak peduli, bodoh amat, merasa gak butuh sama nasihat orang lain? Kalau kita udah kayak gitu, berarti sifat kita mirip dengan binatang ternak. Orang-orang seperti binatang ternak itu dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 itu kayak gimana? Yaitu orang-orang yang mempunyai hati, mata, telinga, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk menghayati, memahami, melihat dan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu lebih hina dibandingkan binatang ternak. Binatang ternak tentu masih ada nilai gunanya. Misal kerbau masih bisa digunakan untuk membajak sawah, dagingnya masih bisa dimakan, dijual kemudian menghasilkan uang. Nah, kalau lebih dari binatang ternak gimana? Contohnya orang gila. Coba kita bandingkan, lebih berguna mana binatang ternak daripada orang gila? Ya, jawabannya binatang ternak. Lebih berguna binatang ternak karena masih ada nilai gunanya. Sedangkan orang gila disuruh-suruh gak ngerti. Nah, maka dari itu, marilah kita pergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan dipergunakan segala yang telah Allah berikan itu untuk hal-hal yang telah Allah larang, yang Allah gak suka, yang Allah gak ridho. Coba kita bayangkan, sudahkah kita berusaha dekat dengan Allah? Misalnya saja untuk membaca Al-Quran. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran? Atau kita hanya membaca Al-Quran di waktu luang? Bahkan hanya di sisa waktu-waktu luang kita, baru kita buka Al-Quran. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, yang artinya, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran diabaikan." Ayat ini seolah-olah menggambarkan kejadian di hari akhir, di mana Rasul menjadi penggugat, Allah sebagai hakim, dan Al-Quran sebagai bukti. Rasulullah SAW sendiri yang sangat mencintai umatnya, bahkan saat helaan nafas terakhir masih saja memikirkan umatnya. Rasulullah sendiri yang menjadi penggugat lantaran umatnya sudah di luar batas. Mau lari kemana lagi jika sudah seperti ini? Jangan sampai kita menyesal tidak mendapatkan syafaat dari beliau. Ayo, semangat! Mari kita bersama-sama berusaha untuk memahami Al-Quran, mendekat dengan Al-Quran. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama Rasulullah SAW dalam surga Allah. Amin. Nah, intelektual muda, maka dari itu mari kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita jaga hubungan kita dengan Al-Quran. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya, kita diridhoi hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, intelektual muda. Nantikan di jam Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.